Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel saya Fatma Gadis. Saya berasal dari kelas 1A Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Medan. Nah, pada video kali ini bermaksud untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sarina Amanda, SS, MSI. Nah, sebelum masuk ke videonya, yuk kita like, comment, and subscribe ya. Setelah di like, comment, and subscribe, yuk kita simak videonya. Legenda Putri Tujuh yang mengisahkan awal mula nama kota Dumai. Pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan Sri Bunga Tanjung tersebut diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ratu Cisma. Ratu Cisma memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Namun, di antara ketujuh putrinya tersebut, putri yang nomor 7 lah yang paling cantik, yang bernama Putri Mayangsari. Putri Mayangsari memiliki tubuh yang sangat indah. Kulitnya yang lembut bagaikan sutra, bibirnya yang merah bagai delima, alisnya yang bagai semut beriring, rambutnya yang panjang berurai bagaikan mayang. Oleh sebab itu, putri pun dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri tersebut sedang bermain ke Lubuk Sarang Umai. Mereka asik berendam dan bersenda gurau sehingga mereka tidak menyadari ternyata ada seseorang yang sedang mengamati mereka. Dia adalah Pangeran Empang Kuala. Pangeran Empang Kuala pun terpesona melihat kecantikan salah satu putri tersebut yang tak lain yaitu Putri Mayangsari. Ternyata pangeran jatuh cinta kepada Putri Mayangsari dan berniat untuk melamarnya. Beberapa hari kemudian, pangeran pun mengirimkan seorang utusan untuk meminang Putri Mayangsari. Utusan tersebut membawa tepak sirih sebagai adat kebesaran dari raja untuk keluarga kerajaan Sri Bunga. Utusan tersebut pun diterima dengan baik oleh Ratu Cisma. Sesuai dengan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung, bahwa pihak perempuan harus membalas pinangan dari pihak laki-laki. Maka, Ratu Cisma mengisi pinang dan gambir pada sebuah combol yang paling besar di antara ketujuh buah combol yang berada di tepak sirih itu. Dan 6 buah combol lainnya dibiarkan saja sengaja tidak diisi dan tetap kosong. Hal tersebut menunjukkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Setelah mengetahui hasil dari pinangan pangerannya tersebut tidak sesuai yang diharapkan, utusan tersebut pun ketakutan untuk menghadap kembali kepada Pangeran Empang Kuala. Namun, setelah Pangeran Empang Kuala mengetahui hasilnya, dia pun sangat marah dan dia pun tidak peduli lagi akan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tak dapat dielakkan lagi, sehingga ia langsung memerintahkan prajuritnya dan pasukannya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Di tengah berkecamukannya dua kerajaan tersebut, Ratu Cisma pun diam-diam membawa ketujuh putrinya masuk ke dalam hutan dan menyembunyikan ketujuh putrinya ke dalam sebuah lubang yang beratapkan oleh tanah dan terlindung oleh pepohonan. Dan tak lupa pula, Ratu Cisma membekali ketujuh putrinya tersebut makanan dan minuman yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, Ratu pun kembali ke kerajaan dan membalas serangan dari musuh. Sudah 3 bulan berlalu, namun peperangan di antara kedua kerajaan tersebut pun tak kunjung usai. Memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cisma pun semakin terdesak dan tak berdaya. Kemudian akhirnya pun kalah. Melihat kerajaannya kalah, Ratu Cisma pun segera meminta bantuan kepada jin yang sedang bertapa di ulus bukit Sungai Umai. Pada suatu senja, di saat pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai dan berlindung dengan pepohonan bakau, tiba-tiba saja pasukan Pangeran Empang Kuala
ditimpa oleh beribu-ribu buah bangau yang menusuk ke dalam badan mereka. Sehingga tak sampai setengah malam pun pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Di tengah tak berdayanya Pangeran Empang Kuala beserta pasukannya, datanglah seorang utusan dari Ratu Cik Sini. Kemudian pangeran pun bertanya, apa maksud dari kedatangan utusan tersebut? Setelah dijelaskan oleh utusan tersebut, barulah Pangeran Empang Kuala sadar bahwa ialah yang memulai peperangan ini terlebih dahulu. Keesokan harinya, setelah pasukan Pangeran Empang Kuala pergi meninggalkan kerajaan Sribunga Tanjung, Ratu pun segera menemui ketujuh putrinya yang berada di dalam hutan yang ia sembunyikan. Namun, alangkah terkejutnya sang ratu bahwa menemukan ketujuh putrinya telah meninggal dunia disebabkan kelaparan dan kehausan. Ternyata, Ratu Cik Sima lupa bahwa bekal yang ia beri hanya cukup untuk 3 bulan. Karena tak sanggup menahan kesedihan, Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan tak lama itu meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, masyarakat Dumai pun meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Di Umay yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan dari Putri Mayangsari atau Putri Mayang Mengurai. Nah, itulah tadi cerita dari legenda Putri Tujuh. Seru bukan? Baiklah, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.